Hari ini saya tidak membahas masalah puasa dan Ramadan serta faedah-faedahnya. Karena itu saya yakin akan banyak dibahas di forum ini. Kita yang hadir di sini sebagai orang muslim, dilahirkan dari keluarga muslim, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua, kakek dan buyut kita itu beragama Islam, sehingga kita mau berisi Islam. Coba kita bayangkan, jika kita ada di luar selain Islam, maka kita akan mencari keyakinan. Kira-kira keyakinan yang cocok itu apa? Sehingga di usia yang senja, kadang-kadang 50 tahun baru beragama Islam, kadang umur 60 tahun, kita bersyukur. Nah, pertanyaan yang menggelitik di hati kita, keyakinan itu apa? Masih melekat di dalam dada kita. Apakah bertambah bagus, bertambah baik, atau bertambah luntur seiring waktu? Wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, hari ini saya tidak membahas masalah puasa dan Ramadan serta faedah-faedahnya. Karena itu saya yakin akan banyak dibahas di forum ini. Kita yang hadir di sini sebagai orang muslim, dilahirkan dari keluarga muslim, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua, kakek dan buyut kita itu beragama Islam, sehingga kita mau berisi Islam. Coba kita bayangkan, jika kita ada di luar selain Islam, maka kita akan mencari keyakinan. Kira-kira keyakinan yang cocok itu apa? Sehingga di usia yang senja, kadang-kadang 50 tahun baru beragama Islam, kadang umur 60 tahun, kita bersyukur. Nah, pertanyaan yang menggelitik di hati kita, keyakinan itu apa? Masih melekat di dalam dada kita. Apakah bertambah bagus, bertambah baik, atau bertambah luntur seiring waktu? Karena para hadirin, para jemaah yang dimuliakan Allah, tidak jarang orang-orang yang keyakinan akidahnya itu rendah, meskipun dia setiap hari sholat, karena dia tidak mampu, tidak mau belajar dan meningkatkan. Ketika kawin dia ikut istrinya, ketika kawin dia ikut suaminya, karena keyakinan itu dari turunan dan tidak mau dikembangkan, tidak mau dipelajari dan ditingkatkan. Ada banyak cara, banyak alasan jamaah yang dirahmati Allah, supaya keyakinan itu bertambah mantap, berakar di dalam hati kita. Dua di antaranya akan sampaikan di forum ini. Yang pertama, bagaimana Islam menempatkan posisinya sebagai agama yang bertoleransi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Islam melihat bangsa-bangsa, melihat suku-suku, melihat umat manusia di dalam kedudukannya Islam. Insya Allah dua keyakinan ini menambah kekuatan iman kita, menambah keyakinan kita. Jemaah yang dirahmati Allah, Islam sejujurnya dan sebenarnya itu melarang mengganggu agama orang lain, mengganggu ibadah orang lain, itu dilarang. Bahkan merusak, apalagi sampai ngebom, amat dilarang di dalam Islam. Karena jelas ada batasan yang keras dari Allah, la ikraha fiddin. Agama tidak ada paksaan. Sudah, biarin aja mereka beragama lain, kita beragama Islam. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu perannya ulama bagaimana? Kalau kita membiarkan, tetap ulama menyampaikan hal-hal kebenaran tentang ketauhidan, dan itu wajib selalu disampaikan. Nah, jangankan merusak tempat agama orang lain atau gereja atau vihara. Buka di surat Al-An'am 108. Janganlah, kata Allah, kamu itu menghina
sesembahan agama lain. Menghina saja, jangan. Kalimat ini kalimat dari Allah. Janganlah kamu menghina sesembahan agama lain. Karena apa? Mereka akan menghinaku karena mereka tidak berpengetahuan, karena mereka tidak berilmu. Jamaah, betul-betul Allah itu Maha Pengasih. Agama yang lain saja tidak boleh dihina. Nah, betul kan bahwa keyakinan kita ini perlu kita perdalam. Jangankan kamu menghina agama lain, merusak agama lain, ini aja dilarang oleh Allah. Menghina Tuhannya saja dilarang Allah. Makanya kita tidak pernah melihat umat Islam itu, mohon maaf, sampai menghina Nabi Isa. Tidak pernah. Pernahkah orang Islam menghina Nabi Isa? Kalau toh pernah, itu orang tidak berilmu. Dan saya yakin itu bukan Islam beneran. Kemudian ada yang bertanya, loh, kok Nabi Isa itu sering kita katakan sebagai manusia? Loh, memang Allah menciptakan Nabi Isa itu dia sebagai manusia, dan dia memang manusia. Hanya Allah memberi dia kehormatan sebagai nabi, bukan Tuhan. Jadi ini yang kita luruskan. Semua nabi yang diturunkan itu adalah semata-mata mengesahkan, mentuhankan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, ada petunjuk guidance dari Allah Subhanahu wa taala agar kita pertama yakin. Kayak apa sih Islam itu berpandangan terhadap agama lain? Nah, coba dibuka surat Qul-Ya. Sederhana sebetulnya Qul-Ya. Qul-Ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Nah, ini kalimat kafir itu ya kadang-kadang tidak mengenakkan ya. Nah, tapi ini kalimat Al-Quran. Bisa nggak kalimat kafir diganti Qul ya ayyuhal ghairu muslimin? Bisa enggak? Enggak boleh. Karena itu ayat Allah. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Jamaah yang dirahmati Allah, kalimat kata kafir itu jadi bermasalah itu setelah ratusan tahun hanya di Indonesia. Ratusan tahun yang lalu non muslim itu tidak mengapa ketika digembur-gemburkan di beberapa negara. Wahai orang-orang kafir, enggak ada masalah. Katakanlah kepada mereka, enggak ada masalah. Di Al-Quran itu banyak kata-kata kafir-kafir itu banyak, enggak masalah. Di Indonesia itu jadi masalah. Yang mempermasalahkan itu orang muslim sendiri. Gak enak kita menghormati mereka sedikit. Oh, itu loh kalimat, bukan kalimat manusia. Itu kalimat dari Allah. Orang kafir itu orang yang tidak menghormati Allah, tidak mau tunduk perintah Allah. Kok bisa? Coba kita lihat di dalam Al-Baqarah. Ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Itu sebagai tanda penghormatan. Fasajadu, mereka semua tunduk sujud. Sujud dalam artian hormat ya, bukan menyembah. Ini harus dibedakan. Sujud mereka. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafir. Karena dia sombong. Dan dia golongan orang kafir, kaumnya orang kafir. Kenapa dikatakan sombong? Yang pertama, karena tidak taat perintah Allah. Mbalelo. Wis seru di hadapannya Tuhan Allah loh, dia mbalelo ngelawan kafir. Terus kedua, ketika ditanya, apa enggak gelem sujud kepada Adam? Itu perkataannya seperti itu ya. Omongannya biasa seperti itu. Allah mengatakan, kenapa kamu tidak mau tunduk kepada dan sujud kepada Adam? Oh, dia itu kok tanah, aku dari api. Sombong. Dan itu meremehkan manusia. Dari dua sombong ini menjadikan mereka kafir. Sombong itu maknanya, itu definisinya tidak mempercayai kebenaran, tidak mau menerima kebenaran walaupun itu kebenaran dari Allah, dan kemudian dia meremehkan orang lain. Kita lanjutkan kepada ayat. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Nek kon menyembah patung monggo, kon menyembah
pohon monggo, aku tidak menyembah, aku tetap menyembah sesembahanku sendiri. La a'budu ma ta'budun. Begitu juga kamu di luar Islam, jangan menyembah apa yang aku sembah. Jangan. Beda, pisahlah. Wala ana abidu ma abadum. Begitu juga aku tidak akan menyembah apa-apa yang kamu lakukan di dalam persembahan itu. Enggak. Wala antum abiduna ma abud. Begitu juga kamu tidak boleh ikut seperti aku di dalam sembahan. Ditutup oleh Allah, lakum dinukum waliyatin. Bagimu kuwekmu, agamamu, pertahanno dhewe. Bagiku agamaku, maka akan saya pertahankan sampai mati. Loh, kok hebatnya orang Indonesia. Ayo kita berdoa bersama. Kira-kira mohon maaf, ada orang-orang luar Islam bersama-sama doa di sini, dibenarkan nggak di dalam Islam? Tidak dibenarkan. Kemudian kita sebagai bentuk toleransi, ayo kita ke vihara, mohon maaf ya, contoh aja, terus berdoa bersama-sama di vihara, dibenarkan? Di gereja kita bersama tidak dibenarkan, mengaminkan bersama. Coba kita bayangkan di dalam nalar pikir kita, kita minta kepada Allah, Tuhan Esa, ya Allah, itu Tuhan Isa. Kemudian kita aminkan, diaminkan bersama. Kemudian mereka bersama-sama dengan kita doa, terus kita aminkan. Mereka minta kepada siapa? Kepada Hyang, kepada apa lagi? Bukan Tuhan kita. Terus kita mengaminkan. Enggak, cila kata kita itu. Itu yang dinamakan syirik. Syirik bisa menjadi syirik besar. Karena apa? Kita mengaminkan doa yang dimintakan bukan kepada Tuhan kita. Ingat tadi dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah aku hanya menyembah, hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan aku hanya minta pertolongan kepadamu, ada yang lain. Itulah yang melekat di hati kita. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk Islam di dalam hal kedudukan bangsa-bangsa? Salah satu sebab Felix Shaw, ulama dari Chinese, tahun 2002 beliau masuk Islam. Salah satu sebabnya adalah betapa keagungan Islam ini luar biasa. Beliau membaca ketika Nabi melakukan haji yang terakhir, haji wada ya, haji yang terakhir, apa yang dipesankan Rasulullah kepada umatnya. Ingat ini pesannya, umat non-Arab tidak lebih tinggi derajatnya dari orang Arab. Orang Arab derajatnya tidak lebih tinggi dari non-Arab. Lalu apa kedudukannya? Sama ciptaan Allah. Tidak yang tinggi, tidak yang gemuk, tidak yang besar, tidak yang cantik, sama kedudukan Allah. Kemudian Allah sampaikan di dalam ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Kedudukanmu itu tinggi kalau kamu taat kepada aku. Itulah makanya Felix Shaw sampai ketol hari ini. Cobalah buka-buka di YouTube ya, Felix Shaw. Dia ketol karena luar biasa Islam ini. Coba Genghis Khan menghabis dan membunuh berapa juta manusia sekitarnya di Asia Tengah itu. Dibantai oleh Genghis Khan itu karena merasa dia adalah bangsa yang tertinggi. Kemudian Arya, tahu suku Arya kan Pak, bangsa Arya, bangsa Jerman. Dia habisi orang-orang Yahudi di kamp-kamp pengungsian itu. Dia bakar, dia bantai karena suku Arya, bangsa itu bangsa yang terhormat. Kemudian India itu terkenal di Asoka. Berapa ribu, ratus ribu, bahkan mencapai jutaan Asoka itu membunuh orang. Karena apa? Asoka, di tempat Asoka sukunya itu yang tertinggi derajatnya. Dia bantai orang-orang di luar. Kemudian Islam hadir, Islam membantai? Enggak. Islam menyampaikan kebenaran. Kalau kebenaran ditentang baru dilawan. Sampaikan aja kebenaran. Tidak ada. Kemudian kalau kamu nggak masuk Islam tak bunuh. Kalau kamu dan enggak. Nah, hadirin yang semua yang dimuliakan Allah. Kalau di tengah kita itu ada orang bermata sipit, mohon maaf ya. Kemudian ada orang bermata biru. Kemudian ada orang juga berkulit hitam kelam. Kayak ini nih kulit hitam ya.
Kalau Anda ada di Afrika, hitam seperti ini, saya juga kaget. Ini saya seperti putih ketika berdampingan. Maka mereka sama nggak kedudukannya dengan diri kita itu? Mereka sama, saudara kita, sama-sama menghadap ke Allah. Itulah yang diharapkan Allah. Kamu berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda macam-macam, tapi kamu di mata Allah hanya satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu adalah saudara. Maka kalau terjadi orang Islam itu semua suku masuk Islam, insya Allah, maka sebetulnya tidak akan terjadi peperangan antar suku, tidak akan terjadi peperangan antar bangsa. Itulah Islam yang benar. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keyakinan kita, menambah ketakwaan kita. Bagi yang beragama Islam dari lahir, mari kita pertahankan Islam ini, kita pelajari terus-menerus. Jangan sampai orang di luar Islam bersungguh-sungguh getol belajar Islam sampai akhirnya dia kehidupan dan matinya itu untuk Islam. Kita santai-santai merasa wah sudahlah, kita sudah Islam. Mari kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.